Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 7 golongan manusia yang mendapatkan naungan kelak di akhirat, di padang mahsyar, yang pada hari itu tidak ada naungan, tidak ada pertolongan. Siapa saja mereka? Semoga, mudah-mudahan kita termasuk di antaranya. Bersumber dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala sab'atu yuzilluhumullah fi zillah yauma la zilla illa zillu. Ada 7 macam golongan manusia yang mendapatkan naungan di padang mahsyar ketika itu tiada naungan. Yang pertama adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil secara bahasa adalah seorang yang memutuskan sesuatu perkara terhadap yang lainnya. Di sini pemimpin yang seperti ini di akhir zaman tidak mudah untuk ditemukan, sebab menjadi pemimpin yang adil membutuhkan keimanan, keyakinan, ketakutan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun daripada itu, yang dimaksud pemimpin di sini bukan hanya sekedar pemimpin besar, tapi kita ketahui bahwa setiap diri adalah pemimpin, setiap orang adalah pemimpin. Berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin, setiap orang adalah pemimpin, dan setiap orang akan ditanya daripada apa yang pernah dia mimpin. Suami adalah pemimpin bagi rumah tangganya, ibu adalah pemimpin terhadap anak-anak, seorang pembantu pemimpin terhadap apa yang dikerjakannya. Diri pemimpin bagi diri kita. Allah akan bertanya, bagaimana kita memperlakukan itu semua selama di dunia. Kita yang punya harta, kita yang punya anak, kita yang punya keluarga, kita yang punya diri, apa yang telah kita lakukan terhadap diri kita. Yang kedua, orang yang mendapat naungan di hari padang mahsyar adalah wasabbun nasa' bi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. Masa remajanya dimulai dengan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah peran pondok pesantren, inilah guna pondok pesantren dalam mengamalkan hadis Nabi itu, agar perpindahan masa anak-anak menuju remajanya dalam pendidikan agama, tentu di dalamnya ada penyembahan Allah, pelatihan akhlak, pelatihan adab, kesungguhan dalam menyembah Allah. Pemuda yang seperti ini yang memulai masa remajanya dalam agama serta mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, seseorang yang hatinya bergantung ke masjid, hatinya ingin sekali memakmurkan masjid, langkahnya mudah menuju masjid, ada kesenangan, kecintaan dalam melakukan ibadah di masjid, tahiyatul masjid, i'tikaf, salat berjamaah dan sebagainya. Siapa saja orang yang hatinya seperti itu mendapat naungan pertolongan di padang mahsyar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, warajulani tahabban fillah ijtaman alaihi wa tafarraqan alaihi, 2 orang bersahabat, berteman, bergaul karena Allah. Pertemanan mereka hanya untuk mencari ridho Allah. Pertemanan itu tidak ada kebohongan, tidak ada maksiat. Mereka bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. 2 orang yang bersahabat yang sangat akrab, tapi dalam pertemanan mereka bernafaskan tentang ubudiyah dan mempraktikkan amalan-amalan Islam. Yang selanjutnya, yang kelima, warajulun da'athu imro atuzatu munsibin wajiman, seseorang yang menolak ajakan perempuan untuk melakukan maksiat. Artinya, ketika godaan datang, dia menghindarinya. Hawa nafsu, dia menahan hawa nafsunya. Bukan tidak ada yang menggoda, bukan tidak ada yang menarik hatinya, tapi dia menahan hatinya, dia menahan hawa nafsunya. Orang yang menahan hawa nafsunya
kelak mendapatkan naungan pertolongan di padang mahsyar langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, warajulun tasaddaqa bi shadaqatin fakhfaha hatta la ta'allama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang yang bersedekah, tangan kanan memberinya, tangan kiri tidak mengetahuinya. Apa artinya ini? Dia semata-mata bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala, tidak karena yang lain dan tidak untuk yang lain. Yang terakhir, warajulun zakarallahu khalian fafadat ainahu. Seorang yang berzikir kepada Allah, seorang yang mengingat Allah, seorang yang merenungkan mentafakuri kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam zikirnya, dalam tafakurnya menetes air matanya. Tersadar hatinya. Orang yang seperti ini, yang benar-benar memikirkan mentafakuri Allah Subhanahu wa taala, akan membuat hati lembut, akan membuat hati semakin takut, akan membuat hati semakin berharap, khauf dan roja bersarang di hati, sehingga dia menjadi hamba yang mendapatkan pertolongan di padang mahsyar. Semoga dari 7 golongan ini kita termasuk salah satunya, sehingga kita menjadi hamba yang beruntung, hamba yang mulia di padang mahsyar, hari yang sangat sulit dan menakutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.